Wasallam dengan tema sebagai refleksi dalam memperbaiki diri dan memperkuat semangat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdul Muhsin SPD MPD. Kepada Al-Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil imamil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'budallah fa innahu yara wa illam takun tara fa innahu yarah. Sadaqallahul adzim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis Isra Mi'raj yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan lembaga, pimpinan Poltek Pelayaran Barombong yang saya muliakan, Masya Allah, kita sudah mendengarkan sambutan beliau dengan pantun beliau yang dari Makassar sampai ke Pinrang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kira ini yang sangat menarik sekali. Yang pertama-tama adalah segala puji bagi Allah. Kita senantiasa serahkan untuk yang maha terpuji, yang tidak kepuji-pujian seperti manusia. Allah sungguh-sungguh maha hamid, maha terpuji. Apa kita harus lakukan? Senantiasa menyampaikan rasa syukur kita, sebab Allah ini memberikan kita nikmat, anugerah yang tiada terbatas, yang tidak akan mungkin kita sanggup menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kita tidak akan mungkin sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang tiada bertepih. Ini bukan lagu. Anugerah Allah itu maha dahsyat, tiada tepinya, tidak akan mungkin ada ujungnya. Ya, banyak orang diberikan anugerah tetapi tidak mampu menunjukkan rasa syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab ada yang diberikan oleh Allah. Tentu yang paling utama adalah iman bil Islam. Kenapa? Karena kita berada di sisi yang benar. Innallah, insyaallah sungguhnya Allah itu mencintai kita. Inna dina indallahil Islam, kita berada pada satu agama yang paling tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada lagi agama yang lebih tinggi daripada agama yang kita anut. Ini yang pertama kali harus kita syukuri. Sebab tidak semua manusia di dunia ini diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam, apalagi beriman. Namun ada yang diberikan nikmat iman, belum tentu diberikan nikmat kesehatan. Ada yang diberikan nikmat kesehatan, belum tentu diberikan nikmat kesempatan.
Ada yang diberikan nikmat kesempatan, belum tentu istiqomah. Hari ini baik, besok belum tentu. Hari ini beribadah, besok istirahat. Itulah bedanya antara istiqomah dengan istirahat. Istirahat. Orang bilang rehat, berhenti lagi beribadah. Tidak istiqomah. Yang paling tinggi adalah ikhlas, mukhlisina lahuddin. Inilah yang patut kita syukuri manakala kita sudah menyembah Allah, tidak lain kecuali untuk Allah semata. Bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk dipuji oleh makhluk, dibangga-banggakan oleh sesama makhluk, tetapi betul-betul kita beribadah tidak lain karena Allah Azza wa Jalla. Kepada Rasulullah tidak pernah kita lupa. Kenapa Rasulullah tidak pernah kita lupa? Sebab Rasulullah adalah belahan jantung kita, orang yang paling mulia yang kita cintai, yang paling kita banggakan, yang paling kita junjung tinggi. Inilah makanya kita tidak boleh lupa Rasulullah. Selalu kita bersalawat, selalu kita menyampaikan selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, di akhir hidupnya air matanya keluar. Kenapa air mata Rasul keluar? Air mata kecintaan terhadap umatnya. Makanya Rasul sebelum meninggal mengucapkan 3 kali ummati, ummati, ummati. Dia bilang kepada Jibril, Rasul yang muda bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, Allah telah memberikan jaminan kepada aku. Allah telah menunjukkan surga untukku. Aku bahagia. Aku senang gitu semua. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan umatku? Adakah jaminan untuk umatku? Apa jawab malaikat Jibril? Jibril menjawab, tidak patutlah umat yang lain masuk surga kecuali didahulukan umat. Itulah jaminan sebelum Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ketika Rasulullah menunduk ke bawah seraya menyaksikan telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu adalah telaga milik Rasul. Rasul menyebut kata ikhwani, 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 saudaraku, saudaraku, saudaraku. Ditanya oleh sahabat, ma ikhwani ya Rasul? Siapa yang kau sebut-sebut itu ya Rasulullah? Siapakah yang kau sebut-sebut sebegitu istimewanya yang kau sebut-sebut itu? Rasulullah menjawab, nanti akan datang suatu waktu, katanya Rasul ini, ada orang yang tidak pernah menyaksikan aku, tidak pernah melihat aku. Amanna, dia beriman kepada aku, dia percaya apa yang disalahkan untukku. Lam yarauni, padahal dia tidak pernah bersama denganku, dia tidak pernah menyaksikan aku. Itu kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasul sebagai ummati yang pertama kali masuk surga dan tersebut sebagai ikhwani yang menjadi saudara Rasul, meskipun kita tidak pernah menyaksikan Rasul, tapi kita percaya risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah kita semua karena kita tak pernah menyaksikan Rasul, tapi tidak pernah lupa kita bersalawat dan berselamat untuk Rasulullah beserta para keluarga, beserta para sahabat, beserta tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin, majelis Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi panitia sudah menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi'raj ini adalah menjadi refleksi. Refleksi itu cerminan, bercermin kita kepada apa yang sudah dilakukan. Di dalam surah Al-Isra, pengantar surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra yang sudah kita bacakan, yang sudah dibacakan oleh tadi adinda kita, itu di ujungnya ayat itu disebutkan innahu huwas sami'ul basir. Kalau orang Bugis orang bilang, kalau pasang orang Bugis mengatakan, karena saya orang Bugis, dia bilang innahu huwas sami'ul basir. Sami itu mendengar, areng kalinga kok, mendengarkan. Jadi orang kalau mau pintar mendengar. Setelah mendengar, basir itu melihat.
arang kalinga ko na akita ko. Mendengar dan melihat. Sebab ini kunci untuk belajar. Jadi kunci untuk belajar adalah mendengar dan melihat. Kau tidak mendengar, boleh jadi kau melihat. Kau tidak melihat, boleh jadi kau tidak mendengar. Ini pilihan ini. Kalau dua-duanya kita tangkap, maka itulah disebut dengan al-ilmu. Kalau ini ditangkap lebih dalam lagi, disebut dengan pengalaman, melihat dan mendengar. Ya, ini hikmah salah satu di ujung surah Al-Isra. Kenapa? Karena waktu Rasulullah melakukan Isra, tidak ada yang melihat. Tapi kan dia mendengar dari kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang terpercaya, juga mereka tidak percaya. Tapi kita, meskipun tak melihat Rasulullah, tapi kita mendengar berbagai ceramah-ceramah ustaz, penjelasan-penjelasan para ulama, sehingga kita percaya bahwa Isra Mi'raj itu adalah suatu hal yang mutlak kebenarannya dan tidak perlu diragukan. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, recording in progress. Kalau kita bicara refleksi tadi, maka yang kita refleksi adalah tentu iman dan ketakwaan. Itu yang harus direfleksi. Refleksi itu hal-hal masa lalu dan yang akan datang. Jadi ada dua hal ini. Apa yang sudah kita lakukan yang lalu dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Itulah bahasa sederhana dari sebuah refleksi. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, ini pas kalau bahasa Inggris kira-kira, dan apa yang akan kita lakukan, future kalau film. Jadi ada yang past, ada yang future, ada yang lalu, masa lalu, dan ada yang will, shall, yang akan datang. Makanya Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh? Aku tanya ini Imam Al-Ghazali, agar opok mabela, apa yang paling jauh? Ini murid-murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling jauh adalah matahari, bulan, dan bintang. Imam Al-Ghazali tersenyum seraya menjawab, wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Ini Imam Al-Ghazali. Kenapa waktu yang telah berlalu? Karena tidak akan mungkin kita sampai di situ. Sudah lewat, tidak akan mungkin kita kembali. Matahari bisa dijangkau, bulan bisa diterbang, tetapi waktu yang sudah lewat tidak akan mungkin kita bisa menemukan kembali. Lalu bertanya lagi Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling dekat? Tadi apa yang paling jauh? Sekarang saya bertanya, apa yang paling dekat? Ini murid-murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling dekat adalah saudara, ibu, bapak, kerabat. Namanya juga dekat, kerabat. Diambil dari kata karib. Jadi sahabat karib, karib itu dekat. Kalau kita sholat duha, kita berdoa kepada Allah, fa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezekiku jauh, dekatkan. Karib. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat bukan kerabat, bukan itu. Istri memang dekat, tapi akan meninggalkan. Ayah ibu dekat, tapi akan meninggalkan. Apa yang terdekat? Yang terdekat adalah kematian. Itu yang paling dekat. Jadi kesimpulannya Imam Al-Ghazali, yang paling jauh adalah waktu yang telah lalu, dan yang paling dekat adalah kematian. Itulah refleksi. Kalau kita sudah berada pada situasi seperti itu, insya Allah kita berusaha beristighfar, memohon ampunan maghfirah kepada Allah terhadap dosa yang telah kita lakukan, dan kita mempersiapkan diri pada sesuatu yang pasti datang, pasti akan menemui kita, disebut dengan ajal atau kematian. Inilah perlunya kita senantiasa harus bermajelis belajar. Belajar dengan jalan, mendengar, dan melihat berbagai kejadian. Nah, apa hikmah? Saya ingin mencoba menyampaikan satu perspektif lain, satu pendekatan lain yang tidak umum. Sebab Isra Mi'raj ini sesuatu yang terjadi puluhan abad yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu, dan hampir semua penceramah menyampaikan hikmah-hikmah Isra Mi'raj ini, yang tentu intinya adalah
sholat. Selalu begitu. Tapi coba saya ingin mencoba perspektif lain. Yang pertama dalam konsep yang lain daripada ini adalah abdi. Jadi abdi itu adalah hamba, mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai abdi. Jadi kalau misalnya Allah yang mengakui kita, sesuatu yang maha dahsyat, Masya Allah, karena Allah yang mengakui kita. Ada orang yang merasa abdi tapi tidak mendapatkan pengakuan. Yang lebih parah, ada yang dirinya abdi, dia tidak menganggap dirinya abdi. Nah ini bahaya ini. Kenapa? Contoh, pegawai negeri sipil itu contoh. Pegawai negeri sipil itu abdi, abdi masyarakat. Ini menyebutnya abdi. Kalau kita Indonesia menyebutnya abdi, mengabdi. Kalau bahasa pekerjaannya pengabdian. Abdi itu orangnya, jadi abdi. Makanya nama yang paling bagus adalah Abdillah, hamba Allah. Nama yang paling dihukum, ditetapkan Rasul sebagai nama yang terbaik adalah Muhammad Abdillah. Itulah nama yang terbaik. Makanya kalau kita memberi nama seseorang anak, maka berilah nama Muhammad Abdillah. Itulah nama yang paling indah, yang paling disukai oleh Allah, yang paling disukai oleh Rasul. Muhammad Abdillah atau Muhammad Abdullah. Tapi kita kalau Abdullah tidak keren. Tidak keren kita. Kalau memberi nama Abdullah tidak keren. Berikan nama kepada anaknya Muhammad Ronaldo. Kenapa nama Muhammad Ronaldo? Di mana nyambungnya Muhammad Ronaldo? Kenapa kasih namanya Muhammad Ronaldo? Anu itu Ustaz, dulu Real Madrid juara Liga Champions 4 kali berturut-turut, sehingga saya hat-trick katanya, sehingga saya memberinya nama Muhammad Ronaldo. Apa yang terjadi? Begitu tumbuh anaknya, selalu menendang. Tendangan nih rogagai. Kenapa? Karena memang awalnya dari main bola. Muhammad Ronaldo. Di mana nyambungnya? Cari Ronaldo kalau ada di Al-Quran. Setengah mati mau kau cari. Jadi jangan juga mentang-mentang fans langsung dikaitkan antara Muhammad dengan Ronaldo. Bingung orang menyebutnya. Muhammad Abdillah. Jadi abdi. Pegawai negeri sipil itu abdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada pemerintah. Tetapi ada, jadi kalau kita menjabat, maaf ini kalau pejabat saya ini. Jadi kalau ceramah itu mohon maaf bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu yang ikut, tidak boleh kita tersinggung. Saya ini bilangin Ustaz, bukan kita yang kubilang, orang di luar yang saya bilang. Tidak mungkin saya berani membilangi orang-orang yang ada di dalam Zoom ini, karena nanti tidak undang kalah. Kalau jangan mau undang Ustaz, suka singgung-singgung, tidak harus singgung. Abdi. Kalau kita pejabat, itu sebenarnya semakin meninggikan abdi kita, semakin meninggikan status keabdian kita, status pengabdian. Makin tinggi pangkat seseorang, maka semakin tinggi tingkat pengabdiannya. Ya kan begitu logika sederhananya. Kalau kita tidak punya jabatan rakyat biasa, tidak ada pusing. Tidak ada pusing, kita tidak diberikan amanah untuk memimpin rakyat. Tetapi kalau kita diberikan jabatan, maka Allah menitipkan amanah untuk memimpin orang-orang. Kalau kita sendiri tidak ada tanggung jawabnya, makanya tidak berat. Tapi kalau abdi, itu berat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena ada amanah yang Allah bebankan di atas pundaknya. Tetapi kita selama ini di dunia tak balik-balik. Semakin tinggi pangkatnya, semakin dia yang dilayani. Padahal logikanya abdi itu semakin tinggi pangkat, semakin dia melayani. Tapi tak balik-balik kadang-kala kita. Kalau pejabat semakin dilayani. Padahal dulu itu para sahabat kalau diberikan jabatan amanah menangis. Kenapa? Karena dia bilang ini terlalu berat. Bahkan amanah ini ketika diserahkan kepada gunung pun mereka menolak. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Salah satu orang yang beriman itu tandanya adalah apabila diberikan amanah, dia tidak khianat. Dia tidak khianat. Jadi tidak khianat artinya apa yang dibebankan kepada dia, dia laksanakan secara amanah. Makanya kenapa saya itu selama ini, saya tidak jarang-jarang memberikan ucapan selamat kepada teman saya yang dilantik. Saya biasa tidak mau memberikan ucapan selamat. Sebab itu bukan cara Rasul itu memberikan ucapan selamat. Cara Indonesia dengan karangan bunga, dengan ucapan selamat menjalankan
amanah baru sebagai pejabat. Tak mau saya. Kenapa? Apa yang saya lakukan? Mendoakan, ya Allah, semoga sahabat saya ini mendapatkan curahan rahmat hidayah atas amanah yang diberikan kepadanya. Kita doakan. Jangan kita berikan ucapan selamat. Kenapa kalau kita berikan ucapan selamat? Bahayanya kalau terjadi sesuatu pelanggaran atas jabatan yang diberikan, maka kita juga ikut bertanggung jawab sedikit melalui ucapan kita. Jangan dipandang remeh itu ucapan. Kenapa? Karena ucapan itu menunjukkan di mana kita berpihak, kepada Diakah atau kepada Allah. Gitu. Itu pentingnya itu. Kalau kita berpihak kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah. Jangan, apalagi ada orang yang sering cari-cari muka. Semakin tinggi jabatan, makin tinggi tong karangan bunganya makin besar. Kalau tadinya 2 kali 5, nak kasih jadi 4 kali 5. Setengah mati pembawa karangan bunga membawa karangan bunga itu. Kenapa? Karena besar ucapannya. Padahal apa niatnya? Niatnya supaya nanti kalau dia jadi pejabat, nakan toki ada ton didapat sedikit mana poin raci nah. Pak, itu niat sudah salah itu. Tapi kalau kita doa tulus, ya Allah, jagalah saudara saya ini selama mengembang amanah dan selama dia menjabat itu. Ini penting sekali keberpihakan. Sebab keberpihakan itu penting sekali. Jangan sampai dipandang remeh. Kadang-kala kita tidak bisa merubah sesuatu, tapi Allah melihat di mana hati kita berpihak. Itu penting sekali diucapkan. Jadi ini yang pertama adalah konsep abdi. Ini kalau dijelaskan konsep abdi, luar biasa sekali. Itu saja sudah Masya Allah. Ternyata seperti itulah konsep abdi. Yang kedua, abdi lailan. Baku sambung antara abdi lailan. Lailan itu menunjukkan samar, menunjukkan keterangan waktu, menunjukkan satu keadaan. Kalau bahasa lurusnya malam, lail itu malam. Jadi terjemahan langsungnya malam. Bukratan wasila siang dan petang. Kalau lailan malam. Apa itu malam? Malam itu menunjukkan zir, rahasia. Jadi ketika kita dilantik menjadi abdi, jadi dilantik Miki ini ceritanya sebagai hamba, kita bekerjanya malam. Banyak orang Pak bekerja malam itu. Pekerja malam. Ada juga disebut dengan pekerja malam. Ada toh itu pekerja malam. Ada toh yang bekerja malam. Iya. Oh sorry. Mohon maaf. Saya ulangi karena tadi suaranya termut. Berapa detik Pak betul tadi termut? Saya baru sadar ini termut. Saya ulangi kalau 1 detik. Jangan sampai nanti saya berdosa kalau saya tidak mengulangi. Jadi konsepsinya setelah abadi adalah lain. Selalu termut dengan sendirinya. Maaf. Selalu dimutka. Atau terlalu lama mina belum apa-apa ini baru pengantar ini kasihan. Nah selalu mi dimut. Recording stopped. Ya. Termut ki. Jadi konsep yang pertama adalah abadi. Sudah saya jelaskan. Konsep yang kedua adalah lail, malam. Apa itu malam? Menunjukkan rahasia. Rahasia itu artinya ada orang itu bekerja malam, ada orang pekerja malam. Beda itu bekerja malam dengan pekerja malam. Wani pina jamah. Ada tong konsep nanti bekerja seperti malam. Kenapa tidak terlihat orang? Jadi maksudnya apa? Pesan isyaratnya itu seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau bekerja itu yang bagus itu malam. Tidak serta-merta menyampaikan kepada orang. Kita melakukan kebaikan di malam hari mengisyaratkan bahwa kita menyembunyikan kebaikan itu. Biar orang tidak tahu, kita lakukan. Itu artinya malam itu sebenarnya. Konsepsi salah satu tafsir tentang malam ini yang berkembang di dalam diskusi-diskusi tentang kenapa Rasulullah diperjalankan pada malam hari. Kenapa? Karena supaya jika terjadi sesuatu, ini hanya Rasul yang tahu. Dan ingin diuji manusia, apakah dia percaya pada sesuatu yang tak terlihat. Itu namanya konsepsi malam. Jadi konsep yang pertama adalah konsepsi abadi. Konsepsi yang kedua adalah konsepsi rahasia, malam, dikerjakan pada malam hari. Makanya kalau tadi abadi, kalau saya mencontohkan ada pejabat itu diberikan amanah.
Alangkah baiknya kalau pejabat ini tadi yang diberikan amanah sebagai abdi, cara bekerjanya malam, tidak ditahu tapi bekerja. Ada orang tidak pernah bekerja, dia sampaikan saya bekerja. Ada juga orang seakan-akan tidak pernah bekerja, tidak terlihat pekerjaannya, tapi dia selalu bekerja. Kenapa? Dia tulus dalam bekerja. Ya, jadi seakan-akan misalnya begini, kalau ada orang menyumbang tidak perlu diteriak-teriak. Kalau dia melakukan sesuatu tidak perlu teriak-teriak. Kebanyakan konferensi pers misalnya, padahal belum melakukan apa-apa. Rasul mengajarkan kita, kalau ada yang kau kerjakan seperti kau kerjakan pada malam hari. Orang tidak pernah lihat, tetapi kau melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Ini sebenarnya konsep pesan, ini hikmah yang dibawa ini. Karena saya tidak ingin menyampaikan dalam soal salat dulu, karena sering sekali kita dengar. Ini pertama dulu, konsepsi abadi yang dilaksanakan secara diam-diam. Jadi melakukan amalan-amalan secara diam-diam. Makanya inilah yang disebut dengan ihsan. Ini ihsan. Pernah ditanya Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril itu, apa itu ihsan ya Rasul itu? Rasulullah menjawab, anta'budallah, jadi sembahlah Allah, ya. Fa'innahu tarak, ya. Fa'in lam takun tara fa'innahu yarah. Walam takun tara. Jadi kalau kau melakukan sesuatu, kata Rasul, menyembah Allah itu seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Wa illam takun tarah, kalau kau tidak menyaksikan Allah, maka fa innahu yara, niscaya Allah menyaksikan apa yang kau lakukan, gitu. Itu konsepnya tentang ihsan, bekerja malam. Jadi ingat, ada abadi, ada bekerja malam. Yang tidak boleh diikat, yang tidak boleh diingat adalah pekerja malam. Yang diingat cuma bekerja malam. Abdi bekerja malam. Abdihi lailan. Jadi subhanalladzi asra, jadi jalan pada malam hari, lailan minal masjid ilal masjid. Nah, ini konsep yang ketiga adalah minal masjid ilal masjid. Apa artinya minal masjid ilal masjid? Seorang hamba, seorang pejabat, katakan begitu, karena pejabat itu hamba, abdi, harusnya bekerja dari konsepsi masjid kepada masjid. Ya. Apa contoh implementasinya? Sederhana. Kalau kita melakukan aktivitas, maka cerminannya adalah waktu sholat. Masjid yang jadi patokan. Sebentar kita pergi dulu, sudah pergi sholat duhur. Sebentar kita pergi, sudah pergi sholat asar. Sebentar kita pergi, sudah pergi sholat isya. Sebentar kita lakukan itu, sudah selesai sholat maghrib. Itu artinya pikirannya selalu masjid. Selalu ada di masjid pikirannya. Jadi startnya di masjid, finishnya juga berada di masjid. Itu pesan bahwa aktivitas kehidupan ini adalah seakan-akan memberikan pesan bahwa kita hidup itu sebenarnya adalah menunggu waktu-waktu sholat saja, gitu. Jadi kenapa? Karena selalu kita disinggung tentang masjid. Itu juga mengisyaratkan perintah bahwa ingatlah selalu masjid. Kalau laki-laki misalnya, tentu sholat berjamaah. Ini penting, ini sholat berjamaah apa ini? Sholat berjamaah penting sekali. Kenapa? Karena bisabi'in wa isrina darajah. Berbeda 27 derajat antara sholat berjamaah dengan as-salatu munfaridan. Munfarid itu sendiri. Ini penting sekali diingat. Ada 5 keutamaan ini sholat berjamaah yang kadangkala orang mungkin abaikan ini 5 keutamaan ini. Sholat berjamaah. Ini penting sekali sholat berjamaah. Karena minal masjid ilal masjid. Ini penting sekali. Jadi siapa yang melanggengkan sholat berjamaah itu mendapatkan 5 keutamaan dalam kitab Durratun Nasihin karya Utsman Syekh Al-Haibawi. Bukunya warna merah, banyak dijual. Itu ada 5 keutamaan. Yang pertama adalah la faqru fid dunya. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah itu insya Allah tidak akan ditimpa kefakiran, tidak akan ditimpa kemiskinan. Ini pertama ini. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid itu tidak akan ditimpa kefakiran dunia. Lebih-lebih kefakiran akhirat. Kalau miskin di dunia, bapak-bapak, tidak ada masalah. Tetapi kalau miskin di akhirat, nauzubillah. Satu malapetaka besar kalau kita ketika di akhirat kita bangkit dalam keadaan miskin. Kalau di dunia paling kita terhina sebentar. Tapi di akhirat terhina kita selama-lamanya kalau kita dibangkitkan dalam keadaan miskin. Kasih asik di akhirat. Kalau kasih asik di lino, tidak ada masalah. Tapi kalau kasih asik di akhirat, ini masalah besar. Jadi la faqru fi dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu lazinata anhul kabar.
Jadi kabar itu kubur. Jadi orang yang salat berjamaahnya rajin, insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari asap kubur. Ini asap kubur ini adalah asap yang real, yang pasti kita akan temui di kehidupan yang kedua, alam kubur. Waktu di kubur, itu kita ditanya bukan soal sholat, bukan soal sholat. Sholat itu nanti awwalu ma yuhasabu, nanti pada setelah kita dibangkitkan baru ditanya kenapa sholatmu. Tapi pada saat di kuburan itu bukan sholat yang ditanya. Kenapa? Karena perkara yang ditanya di dalam kuburan adalah perkara iman, bukan perkara apa yang dilakukan menyangkut iman, tetapi perkara iman. Makanya kita sudah hafal itu, sudah bocor itu soalnya itu pertanyaan kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ditanya itu. Tetapi kalau kita tidak pernah sholat misalnya, katakanlah salah satu pertanyaan di alam kubur adalah ma kiblatuka, di mana kamu menghadap, di mana wajib kau hadapkan. Kalau misalnya Allahu Akbar kita ada di pos ronda, maka kita akan menjawab pos ronda di situ. Karena diuji di situ adalah iman. Semua yang diuji di dalam kubur itu adalah menyangkut tentang iman kita. Barulah nanti setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, barulah dipreteli, dihisap seluruh amalan-amalan kita yang menyertai iman itu. Itulah pentingnya sehingga kita memahami tentang aspek-aspek iman dan takwa ini. Refleksi terhadap iman dan takwa ini. Jadi yang pertama adalah la fakru fid dunia. Orang yang salat berjamaah tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan. Begitu juga dengan kemiskinan akhirat. Kalau lewat kemiskinan dunia, lebih-lebih kemiskinan akhirat. Yang kedua, tidak akan ditimpa azab kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyamini. Jadi yu'ta kitabahu biyamini, ada yang mengatakan, banyak waktu kita kecil diceritakan, ada namanya menerima kitab dengan tangan kanan, ada yang menerima kitab dengan tangan kiri. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq itu menjelaskan bahwa kita ini bisa menerima nanti dari depan dan belakang. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, gitu. Itu dalam surah dalam Al-Quran dijelaskan kita menerima kitab dari arah depan, ataukah kita menerima kitab dari arah belakang. Itu kalau kita rajin salat berjamaah, maka kita menerima kitab dari arah depan insyaallah. Jadi yu'ta kitabahu biyamini. Yang keempat, orang yang rajin salat berjamaah itu mendapatkan kemuliaan kata Rasul ala sirat. Jadi dia akan melewati sirat kalbarkil khatib, seperti apa? Laksana khatib. Khatib itu laksana kilat. Jadi menyeberang laksana kilat. Jadi banyak keadaan ketika kita melewati siratal mustaqim, banyak keadaan, ada yang jalan, ada yang ngesot, ada yang kencang berkilat, ada berlari. Tetapi insya Allah kata Rasul, yang rajin salat berjamaah akan melewati sirat kalbarkil khatib, melintas di siratal mustaqim, titian rambut di belah 7, itu di siratal mustaqim, laksana menyeberang seperti kilat, cepat sekali. Dan yang terakhir kata Rasul, orang yang rajin salat berjamaah akan dimasukkan ke surga. Yadkhulul jannah la azab wala hisab. Tidak akan melewati asap yang pedih dan tidak akan dihisap, tidak akan terperiksa. Inilah kehebatan orang-orang yang rajin salat berjamaah. Jadi kembali ke tadi konsep yang pertama, bahwa konsep yang pertama adalah konsep abadi, konsep yang kedua adalah konsep lailan, konsep yang ketiga adalah minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Konsep yang keempat adalah barakna. Barakna haulahu linuriyahu. Apa itu barakna? Memberikan pesan, memberikan isyarat bahwa jadilah kamu memberikan keberkahan. Memberikan keberkahan di mana kamu berada. Yang faulin nas amfahum. Jadi yang paling hairul linnas amfahum linnas. Manusia yang paling bagus adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Menjadikan keberkahan. Bukan karena kita diberikan amanah, diberikan kita jabatan. Jadi ada orang diberikan jabatan, karena ini konsepnya bersambung-sambung, mulai dari abdi. Abdi itu sebagai anggaplah pejabat, suka bekerjanya malam tidak terlihat oleh orang, bekerjanya dari masjid ke masjid, konsepnya tidak pernah jauh dari sholat.
Sekarang berkah, memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk apa kamu menjadi pejabat kalau tidak mampu memberikan keberkahan? Justru kau menjadi malapetaka. Dulu waktu kau belum menjadi pejabat, bagus sekali. Begitu menjadi pejabat, jadi sombong. Itu artinya tidak memberikan keberkahan. Rasulullah itu waktu bertemu dengan Allah, bayangkan, pulang itu memberikan keberkahan. Padahal apa? Mendapatkan keindahan yang luar biasa. Karena Rasulullah diperjalankan itu adalah sebagai hiburan, sebenarnya hiburan. Rasulullah dihibur waktu itu. Kenapa dihibur? Karena Rasul mengalami tahun-tahun kesedihan. Maka diperjalankanlah Rasul. Begitu dia kembali ke dunia, memberikan keberkahan. Dia tidak menjadi sombong. Kita kan menjadi sombong kadangkala kalau diberikan jabatan. Kita kadangkala sombong kalau mendapatkan amanah. Padahal seharusnya kita memberikan keberkahan. Linuri, nuri itu cahaya. Seharusnya kita memberikan cahaya. Sinar cahaya kita pancarkan kepada seluruh manusia dalam cahaya kebenaran. Itulah barakna haulau, bercahaya kita. Tampak cahayanya, memberikan cahaya, memberikan kehormatan, memberikan aura positif kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau ada orang itu senang, kalau dia datang, artinya itu sudah memberikan keberkahan, memberikan manfaat. Kalau ada orang enak perasaan tak kalau datangi, maka itu memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Ya. Yang terakhir konsepsi ayat Al-Isra ini adalah innahu huwas-sami'ul basir. Ada kata sami, ada kata mendengar. Dalam teori belajar, kalau ada orang yang memadukan antara konsep sami dengan basir, mendengar dan melihat, itu serapnya setidaknya mencapai 75%. Tidak tong sampai 100%, karena kalau 100% itu konsepsi sami, konsepsi basir dan melakukan. Jadi learning by doing kata ilmu teknologi pendidikan. Jadi learning by doing. Jadi kalau kita belajar naik motor, dengarkan dulu bagaimana motor itu, lalu lihat bagaimana dan lakukan. Itulah konsepsi belajar yang paling bagus ketika sudah ada 3 yang dilakukan. Mendengar, melihat, dan melakukan. Jadi sambil kita mendengar, sambil kita melihat orang, sambil kita melakukan. Melahirkan 2 kemampuan. Kemampuan itu yang disebut dengan bisa dan biasa. Inilah yang disebut kompetensi. Kalau bahasa pendidikan, apa itu kompetensi? Kompetensi artinya bisa dan biasa. Kalau 2 ini dikuasai, bisa dan biasa, insya Allah. Biasa ki bawa mobil, biasa. Tapi bisa, belum tentu. Tapi kalau dia biasa membuat mobil, dia bisa membuat mobil dan biasa membuat mobil, tidak usah diragukan. Jadi kalau dia bisa dan biasa, tidak usah diragukan. Artinya dia sudah kompeten. Jadi kalau kita biasa mendengar, biasa melihat, terbiasa melakukan, tidak usah diragukan. Berarti dia sudah kompeten, sudah ahli itu. Jadi itulah konsepsi tentang makna-makna Isra Miraj dalam hal untuk merefleksikan diri kita ini dalam iman dan ketakwaan. Jadi yang pertama adalah konsepsi abadi, bahwa semua ini kita hamba. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita sebagai hamba. Kenapa? Karena ini nanti kalau kita melewati waktu yang terdekat, apa yang terdekat kematian, maka akan diuji dengan kehambaan. Makanya Rasulullah pernah berpesan, la takhkiranna minal ma'rufi syai'un. Jangan menyepelekan amalan-amalan kecil, kata Rasul. Kenapa amalan-amalan kecil? Boleh jadi, kata Rasul, solatmu tidak bagus, tetapi karena kau tidak menyepelekan amalan-amalan kecil, inilah yang akan membuatmu masuk surga. Disebut tersebut sebagai hamba. Abdi, mati dalam keadaan tenang. Kalau abdi Allah itu insya Allah betul-betul akan kembali dalam keadaan rahmatullah. Kenapa orang meninggal itu disebut dengan kembali ke rahmatullah? Kenapa? Karena mati dalam rahmat Allah, kembali kepada rahmat Allah, bukan kembali dalam laknat Allah. Ada orang mati kembali dalam laknatnya Allah. Siapa itu? Namrud, Fir'aun, ini. Kemudian temannya Fir'aun, Haman. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, itu mati dalam keadaan laknatullah. Jadi kembali kepada Allah dalam keadaan terlaknat.
Kita tentu ingin mati dalam keadaan rahmat, mati dalam keadaan hamba, mati dalam keadaan abdi. Makanya kalau orang mati, meskipun kita tidak tahu, kita ucapkan telah kembali ke rahmatullah. Orang Bugis kalau dia sebutin itu kembali lisuri pamasena, kembali dalam keadaan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu meskipun ibadah solatnya tidak bagus, amalannya tidak banyak, tetapi bisa jadi terhukum dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa contohnya? Ada hadis itu, ada seorang perempuan pelacur pesina sepanjang hidupnya mati dalam keadaan rahmat Allah. Kenapa? Memberikan minuman kepada seekor anjing. Kita pernah mendengar kisah itu. Ada seseorang yang membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada seseorang, apakah ada ampunan terhadap saya? Kenapa kok? Saya telah membunuh 99 orang. Oh, tidak ada ampunan. Dia bunuh jadi 100. Ternyata setelah terjadi perdebatan antara malaikat asap dengan malaikat rahmat, lebih dekat kepada malaikat rahmat. Terhukum dia husnul khatimah. Padahal telah membunuh 99 orang. Saya kira kita tidak pernah membunuh 99 orang. Di sepanjang hidup kita juga kita bukan pelacur. Masih kita sholat, masih kita bisa mengaji, masih kita berbuat baik meskipun sedikit, masih ada kebaikan yang kita lakukan. Mungkin sholat kita tidak bagus, mungkin sholat tahajud kita tidak bagus, mungkin sholat duha kita tidak bagus, tetapi dengan begitu masih ada amalan-amalan yang baik kita ingat, yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit itulah bisa menjadi rahmat. Mati kita dalam keadaan tenang, disambut kita nanti insya Allah oleh Allah, sebagaimana dalam surah Al-Fajr. Di akhir surah Al-Fajr Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba-hamba yang tenang, jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila, kembali kepada Allah. Rabbika, kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, seridho-ridhonya. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mati dalam keadaan sebagai hamba, kembali diridhoi Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, diakui sebagai hamba, fadkhuli fi abdi, terakui sebagai abdi, dan tentu insyaallah fadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Dan itulah cita-cita seorang muslim yang paling tinggi, insyaallah mati dalam keadaan tenang, mati sebagai abdi, dan insyaallah dimasukkan kita di dalam surga yang Allah janjikan. Surga itu seluas langit dan bumi, bahkan lebih. Jadi surga tidak hanya dipersiapkan untuk para ustaz. Surga tidak akan mungkin hanya dipersiapkan untuk para ulama. Surga tidak akan mungkin dipersiapkan hanya untuk kiai. Kenapa? Tidak semua manusia bisa menjadi ulama. Tidak semua manusia bisa menjadi ustaz. Tidak semua manusia bisa menjadi kiai. Tetapi ada yang menjadi taruna, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru. Kalaulah surga hanya untuk para ustaz, kiai, ulama, penghafal Al-Quran, mau dibawa kemana itu taruna? Mau dibawa kemana itu polisi? Mau dibawa kemana itu tentara? Dibawa kemana itu guru, pedagang, ini mau dibawa kemana? Sementara dia bukan masuk golongan itu. Insya Allah tidak seperti itu. Kenapa? Surga dipersiapkan untuk kita semua. Apa yang menjadi indikatornya? Meskipun berbeda-beda, tetapi yang menentukan adalah iman dan ketakwaan. Itulah senantiasa iman dan ketakwaan. Inilah yang harus direfleksi. Iman dan takwa, keyakinan. Apa jaminan Rasulullah terhadap iman? Rasulullah menjamin, man kana fi qalbihi, kata Rasul, jika sekiranya manusia itu di dalam kalbunya ada iman, man kana fi qalbi, ada iman, itu miskala sarratin, kata Rasul, meskipun hanya seberat biji sarrah, itu kata Rasul, maka cukuplah jaminan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan berhak dia masuk surga. Jadi iman itu penting, selalu harus direfleksi, walaupun kecil, kata Rasul. Kenapa? Karena iman ini akan menjadi penyelamat. Iman ini yang akan menjadi indikator terhadap seorang hamba. Jadi kalau ada sedikit, sebab kenapa bapak-bapak, ada kesian orang tidak percaya Allah,
Ada orang-orang tidak percaya azab kubur. Ada orang-orang tidak percaya hari kiamat. Ada yang tidak percaya surga Allah, neraka Allah. Tetapi alhamdulillah, kita semua di sini percaya akan adanya alam kubur, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya alam hisab, akan adanya surga dan nerakanya Allah. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada kitab Allah, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada apa yang diturunkan Allah, kita percaya kepada ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, takdir Allah, kita percaya itu semua. Itu artinya kita beriman. Atas iman ini kita tunjukkan dalam amal ibadah. Nah, jadi iman itu tidak hanya konsep, tidak boleh hanya konsep, tetapi ditunjukkan dengan amal ibadah. Makanya amanu wa aminus sholihat. Tidak cukup iman itu kalau tidak ada amal yang salih. Jadi kalau tidak ada amal saleh, maka iman tidak berfungsi apa-apa. Percuma ada iman kalau tidak ada amal saleh. Kenapa dia harus berbarengan? Tetapi kata Rasul, cukuplah jika ada iman sedikit. Jadi iman itu penting. Nah, iman ditunjukkan dengan amal saleh, itulah maka akan membentuk pribadi yang takwa. Apa itu takwa? Secara sederhana para ulama menafsirkan bahwa dalam takwa itu ada 3. Yang pertama adalah tawadu, rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua adalah qanaah, merasa lapang, merasa cukup. Jadi yang terakhir adalah wara'a. Wara'a artinya takut kepada Allah, senantiasa takut terhadap hal-hal yang syubhat, takut kepada hal-hal yang haram. Jadi kalau sudah berbarengan ini iman, amal saleh dan takwa, maka disebut dengan pribadi insan yang sempurna, insan kamil, ulil albab. Ini sudah sempurna ini. Inilah manifestasi daripada insan kamil, insan yang sempurna. Kenapa? Karena mampu memanifestasikan antara iman, amal saleh dan ketakwaan. Dia terlihat dari ketakwaan dia, tawadu, rendah hati, karena merasa lapang, dan terakhir adalah wara. Ya, itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebih beberapa menit ini mudah-mudahan memberikan berkah, manfaat untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjadi cerminan, menjadi refleksi, meskipun tidak sempurna yang saya sampaikan. Akan tetapi saya berharap dengan tausiah ini insya Allah akan sedikit berbekas di hati kita, sehingga insya Allah sedikit demi sedikit kita mampu merefleksikan diri kita ini. Apa yang penting sekali adalah taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiap hari? Makanya kita sholat itu selalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kita menjaminkan apa yang disampaikan kepada Rasul. Selesai sholat, karena kadang-kala kita melihat ada orang yang sudah sholat itu langsung meninggalkan tempat, kita berusaha untuk menunjukkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah fi kulli salatin, di setiap salatnya kata Rasul, kita membaca sabbaha, subhanallah, kita membaca hamidah, alhamdulillah, kita membaca kabbara, Allahu akbar. Apa kata Rasul? Salasa wa salasin, 33 kali. Siapa yang melanggengkan selesai salatnya membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, lalu ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, kata Rasul, siapa yang selalu melanggengkan itu di ujung salatnya, di akhir salatnya, maka diampuni dosanya. Yaghfirus sunubi, diampuni dosanya, walau kanat sabadin fil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di laut. Mudah-mudahan kita selalu tidak pernah melupakan itu insyaallah. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari upaya kita insyaallah untuk saling memberikan peringatan, memberikan basiran, wanaziran, memberikan peringatan, memberikan termasuk juga ancaman. Kenapa? Karena sesungguhnya al-mursalin, rasul-rasul yang diturunkan, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Sungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi peringatan dan menjadi menjadi kabar gembira dan peringatan. Jadi dakwah itu sesungguhnya hanya dua, memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Basyiran wa nazira, memberikan janji yang baik, memberikan kabar gembira, dan munzirin, memberikan peringatan bahwa kalau kau melakukan hal yang baik, insya Allah Allah pasti akan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, dan membalas
kebaikan itu. Tetapi apapun yang kita lakukan tentang keburukan pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban. May amal miskala syarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan insyaallah akan mendapatkan manfaat. Begitu juga sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan pasti akan diberikan balasan yang setimpal. Kita menutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.